Oke, kita lanjutkan ke pembahasan analisis daya dukung kondisi dangkal menggunakan teori Meyerhof untuk beban eksentris. Jadi, untuk beban eksentris sendiri, saya sudah pernah menyinggung ini di kelas. Yang dimaksud dengan beban eksentris itu apa? Jadi, yang dimaksud dengan beban eksentris itu adalah beban itu tidak berada tepat pada titik berat si pondasi. Jadi dia bergeser sejauh E bisa terhadap lebar atau bisa terhadap panjang dari pondasi. Gitu, yang jelas dia bergeser sejauh E terhadap titik berat dari si pondasi. Nah, untuk penerapan dari beban eksentris ini sendiri, kita bisa melihat pada dinding penahan tanah, gitu. Nah, di sini ini saya beri contoh sebuah dinding penahan tanah cantilever atau kita biasanya menyebut cantilever retaining wall. Gitu. Perencanaan dinding penahan tanah ini harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah kriteria daya dukung. Jadi, beban yang mengenai si penahan tanah ini itu terdiri dari beban vertikal dan beban horizontal. Beban vertikal maupun beban horizontal ini itu bisa dari beban kendaraan, beban tanah, ataupun beban gempa, dan lain-lain gitu. Yang jelas, titik tangkap atau resultan dari gaya horizontal maupun vertikal, resultannya itu pasti bergeser sejauh E terhadap titik berat dari si retaining wall itu. Jadi di sini, selain kita harus menghitung daya dukung dari si retaining wall itu, kita juga harus menghitung berapa tegangan yang diterima oleh dasar pondasi akibat beban yang ada di atas sini. Jadi itu adalah salah satu contoh penerapan dari beban eksentris. Oke, ini jadi ketika beban itu eksentris, maka tegangan yang diterima oleh dasar pondasi akibat beban di atasnya ini tidak lagi seragam. Kalau beban itu tepat pada titik berat pondasi, maka tegangan yang diterima itu pasti seragam. Mau di ujung sini atau di ujung sana, tegangannya itu pasti sama. Gitu. Karena ini ada eksentrisitasnya, maka tegangan yang diterima oleh si pondasi itu tidak akan seragam lagi. Bentuknya bisa ini atau seperti itu, tergantung dari eksentrisitasnya. Maksudnya apa? Jadi, seperti yang saya singgung tadi ini, tegangan yang diterima oleh dasar pondasi itu tidak akan lagi seragam. Ini. The distribution pressure by the foundation on the soil is not uniform anymore. Jadi tidak akan seragam lagi. Jadi gini, kalau misalkan eksentrisitasnya itu belum diketahui, seperti dalam kita merencanakan si retaining wall itu tadi, maka kita harus menghitung dulu eksentrisitasnya itu berapa. Setelah kita mengetahui eksentrisitasnya, kita bisa menghitung berapa sebenarnya tegangan yang diterima oleh si dasar pondasi itu. Nah, tegangan yang terjadi ini tentu saja tergantung dari nilai eksentrisitasnya. Ada 3 kondisi di sini. Jika eksentrisitas itu kurang dari B/6, maka tegangan yang terjadi pada dasar pondasi itu bentuknya akan seperti ini. Jadi akan ada nilai minimum dan akan ada nilai maksimum. Untuk nilai minimumnya kita hitung menggunakan persamaan ini. Di sini tandanya negatif. Kalau yang maksimum maka tandanya positif. Nah, jika E itu tepat sama dengan B/6, lebar pondasi dibagi dengan 6, maka Q minimum ini dia pasti sama dengan 0. Jadi diagram tegangannya akan mulai dari 0 di sini berbentuk segitiga. Dengan nilai Q max, kita bisa hitung menggunakan persamaan ini. Jika nilai E-nya itu lebih dari B/6,
maka distribusi tegangannya akan seperti ini. Jadi Q minimum itu dia nilainya akan negatif, atau artinya ada tarik di situ, tidak hanya tekan. Kalau yang ini Q maksimumnya bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Jadi begitu, itu kita menghitung tegangan yang diterima oleh tanah akibat beban eksentris, gitu ya. Nah, bagaimana dengan perhitungan daya dukungnya? Jadi dalam menghitung daya dukungnya, yang pertama kita harus menentukan dulu berapa lebar efektif dan berapa panjang efektif. Jadi ada B aksen dan ada L aksen. B aksen ini jika si beban itu eksentris terhadap lebar. Maka B aksen sama dengan B dikurangi dengan 2E. Di sini L aksen. Juga kita bisa hitung menggunakan L min 2E. Karena beban ini hanya eksentris terhadap lebar atau terhadap B, maka L aksen sama dengan L. Itu ya, tergantung dari eksentrisitas dari si beban tersebut. Dia eksentrisitas satu arah atau dia eksentrisitas dua arah. Sudah pernah saya jelaskan juga, eksentrisitas satu arah itu artinya beban tersebut eksentris terhadap B atau terhadap L. Kalau dia eksentrisitas dua arah, berarti dia punya B aksen dan L aksen yang kita hitung bisa B min 2E dan L min 2E. Begitu. Perhitungan daya dukung pondasinya atau Q ultimate-nya bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Yang mana kita harus hati-hati. Perhitungan SC, SQ, dan S gamma kita harus menggunakan lebar efektif dan panjang efektif. Jadi dalam perhitungan SC, SQ, dan S gamma kita menggunakan B aksen dan L aksen. Hati-hati dalam perhitungan faktor kedalaman atau DC, DQ, dan D gamma kita tetap menggunakan B. Ya, jangan kebalik ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan daya dukung pondasi akibat beban eksentris itu. Jadi ada dua tahapan. Yang pertama yaitu kita harus menentukan dulu dimensi efektifnya. Nah, dimensi efektif ini dipengaruhi oleh eksentrisitas dari beban. Maksudnya bagaimana? Jadi kita harus tahu dulu beban itu eksentris satu arah atau dia eksentris dua arah. Eksentris satu arah kita bisa lihat pada gambar A, gitu. Itu yang gambar sebelah kiri ini adalah beban yang mana dia bergeser sejauh E X terhadap titik berat dari pondasi. Jadi titik berat pondasinya di sini, bebannya bergeser sejauh E X di sini. Maka dimensi efektif dari si pondasi itu menjadi B aksen dikali dengan L. B aksen itu apa? Sama dengan B dikurangi dengan 2 dikali dengan EX. Itu jika dia bergeser sejauh EX. Nah, untuk yang kondisi ini, jika beban itu eksentris terhadap sumbu Y, atau dia bergeser sejauh EY, maka dimensi efektif dari pondasi itu menjadi L aksen dikali dengan B. L aksennya sama dengan L dikurangi dengan 2EY. Begitu. Jadi ini untuk satu arah, kalau enggak ini atau itu. Nah, bagaimana jika beban itu eksentris dua arah? Jadi dia bergeser
di sumbu X dan juga bergeser di sumbu Y. Yang disederhanakan oleh si Meyerhof menjadi seperti itu. Begitu. Jadi di sini ini ada istilah B aksen atau L aksen. Jadi kalau sudah ada aksennya ini menandakan dia itu efektif. Kalau B aksen berarti lebar efektif, kalau L aksen berarti panjang efektif. Kebetulan untuk contoh ini bebannya hanya bergeser di sumbu X atau dia hanya eksentris terhadap B. Makanya di sini ditulis B aksen sama dengan B min 2E, sedangkan L aksennya sama dengan L karena bebannya tidak bergerak terhadap sumbu Y. Maka kita bisa menghitung efektif area atau luasan efektif yang dinotasikan sebagai A aksen sama dengan B aksen dikali dengan L aksen. Begitu. Selanjutnya untuk perhitungan Q ultimate-nya. Untuk perhitungan Q ultimate yang berbeda hanyalah ketika kita menghitung faktor bentuk atau yang dinotasikan oleh SC, SQ, dan S gamma, kita harus menggunakan panjang efektif dan lebar efektif. Ya, dicatat ya. Dalam menentukan atau menghitung SC, SQ, S gamma, kita menggunakan B aksen dan L aksen. Gitu. Sedangkan untuk menghitung faktor kedalaman, yaitu DC, DQ, dan D gamma, kita tetap menggunakan B, bukan B aksen. Oke, di sini ditulis don't replace B with B prime. Gitu. Jadi jangan mengganti B menjadi B aksen, atau kita tetap menggunakan B ketika menghitung DC, DQ, dan D gamma. Nah, ini yang sering salah gitu. Jadi sekali lagi ini dicatat, dijadikan catatan dalam menghitung SC, SQ, dan S gamma. Jika beban itu eksentris, maka kita menggunakan lebar efektif atau panjang efektif. Sedangkan untuk DC, DQ, dan D gamma, B yang kita pakai adalah tetap B, bukan B aksen. Begitu. Itu untuk perhitungan Q ultimate. Untuk tahapan perencanaan selanjutnya, itu kita tetap sama menggunakan perancangan pondasi yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, Q yang kita dapat tadi itu posisinya ada di sini ya, sebagai Q ultimate. Saya lanjutkan ke contoh soal. Jadi di sini kita mempunyai pondasi telapak terletak pada tanah lempung jenuh dengan berat volume 20 kN per meter kubik. Diketahui CU sama dengan 60 kN per meter persegi dan ukuran fondasi itu adalah 1,5 dikali dengan 3. Lebarnya 1,5 meter, kemudian panjang tegak lurusnya adalah 3 meter. Dan kedalamannya adalah 1 meter. Beban kolom vertikal dan eksentris sebesar 300 kN. Jadi ada beban vertikal 300 kN yang dia memiliki eksentris terhadap sumbu X 0,25 meter. Dari pusat pondasi seperti pada gambar ini. Bila dipakai persamaan kapasitas dukung Meyerhof, selidiki apakah pondasi aman terhadap kapasitas dukung. Jika faktor amannya atau F-nya sama dengan 3. Jadi, kita recap lagi. Pondasi itu memiliki dimensi, maaf ini saya salah tulis ya. Jadi pondasi itu bukan pondasi memanjang, tapi pondasi dengan dimensi B, lebarnya 1,5 meter, panjangnya adalah 3 meter, dan kedalamannya adalah 1 meter. Yang pertama, kita harus hitung dulu lebar efektif dan panjang efektifnya. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwasanya eksentrisitasnya hanya terhadap sumbu X atau terhadap lebar dari pondasi. Maka B aksen sama dengan B min 2E. Ini bukan min E,
tapi min 2E. Lebarnya adalah 1,5 dikurangi dengan 2 dikali dengan 0,25 sama dengan 1 meter. Nah, untuk panjang efektifnya atau L aksennya, ini dia sama dengan L. Nah, kok ini? Aduh, retake lagi dong ini. Oke, jadi pondasi itu memiliki dimensi B sama dengan 1,5 dan lebar 3 meter. Kemudian kedalamannya adalah 1 meter. Selanjutnya kita tentukan lebar dan panjang efektif. Di sini bebannya adalah eksentris terhadap sumbu X atau EX sama dengan 0,25 meter. Kita bisa lihat di sini eksentrisitasnya terhadap sumbu X. Maka B aksen sama dengan B min 2 EX atau sama dengan 1 meter untuk B aksennya. Dan L aksen sama dengan L sama dengan 3. Kenapa L aksen sama dengan L? Karena bebannya hanya eksentris satu arah, yaitu terhadap arah B-nya. Jadi nilai L aksennya pasti sama dengan L. Kemudian faktor daya dukungnya sama seperti sebelumnya. Kita lihat pada tabel, jika V-nya sama dengan 0, NC, NQ, N-gamanya sebagai berikut. Untuk selanjutnya, faktor bentuk, kedalaman, dan inklinasi. Untuk faktor kemiringannya atau faktor inklinasi, karena beban itu vertikal, maka IC, IQ, dan I gamma dia pasti sama dengan 1. Dan hati-hati dalam perhitungan faktor bentuk, SC, SQ, S gamma, ini kita menggunakan B aksen per L aksen. Jadi persamaannya yang awalnya B per L menjadi B aksen per L aksen. SC-nya sama dengan 1,07, SQ S gamanya sama dengan 1. Untuk faktor kedalamannya, ini kita menggunakan D per B. Jadi B di sini bukan B aksen, tapi B ya. Makanya D per B sama dengan 1 dibagi dengan 1,5 atau sama dengan 0,67. Didapatkan DC 1,33, DQ dan D gamanya sama dengan 1. Selanjutnya, ini kita ringkas di sini NC, NQ, N gamma, kemudian faktor inklinasi atau faktor kemiringan, faktor bentuk, dan faktor kedalaman. Selanjutnya kita menghitung kapasitas dukung ultimate. Persamaannya sama seperti sebelumnya, tapi hati-hati kita di sini menggunakan lebar efektif. Kita dapatkan Q ultimate-nya 416 kN per meter persegi. Dan yang ditanyakan tadi adalah apakah pondasi itu aman jika dia menerima beban kolom? Ini adalah beban dari struktur atas sebesar 300 kN. Kalau ada beban segini, apakah pondasi itu aman? Maka kita harus menghitung ini. Kita harus menghitung Q aksen atau Qn. Kita diminta untuk menghitung Q netonya. Karena kalau Q aksen itu adalah beban yang mampu diterima oleh pondasi tapi beban total. Nah, di sini hanya beban dari struktur atas. Maka yang diminta adalah Qn-nya. Nah, untuk menghitung Qn, ini kita butuh Qun dan Fs. Fs-nya tadi diketahui sama dengan 3, maka Qun-nya sama dengan Q ultimate dikurangi dengan dF dikali dengan gamma, sama dengan 396. Sehingga Qn-nya sama dengan Qun dibagi dengan 3, 132 kN per meter persegi. Nah, ini adalah beban aman dari kolom yang mampu ditahan oleh pondasi, tapi dalam satuan tegangan.
Sedangkan tadi beban P-nya itu dalam satuan kilonewton. Maka kita harus merubah tegangan menjadi satuan gaya. Jadi di sini dikali dengan sebuah luasan. Jadi di sini Qn dikali dengan luasan efektif, yaitu B aksen dikali dengan L aksen. Jadi 132 Qn-nya dikali dengan luasan efektifnya 1 kali 3 sama dengan 392 kN. Jadi ini adalah beban vertikal dari kolom yang mampu ditahan oleh pondasi. Itu yang mampu ditahan oleh pondasi itu 392 kN. Nah, nyatanya beban yang ada itu hanya 300 kN. Jadi pondasi ini aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung. Oke, itu untuk latihan. Kalian bisa coba soal ini. Jadi dia eksentris juga sebesar 0,2 meter terhadap lebar pondasi, karena ini adalah pondasi menerus ya. Jadi ada eksentrisitas beban 0,2 meter. Kemudian kalian diminta untuk menghitung Q ultimate-nya menggunakan teori Meyerhof. Gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.